Hai, para CEO tersayang dan teman-teman hamsterku. Aku lagi santai menonton beberapa video di YouTube, lalu aku menemukan wawasan yang sangat menarik yang mungkin bisa mengubah pandangan hidupmu secara drastis. Mari kita mulai. Terkadang saudara kandung bisa mengejutkanmu dengan hati terbesar dalam paket terkecil. Cerita ini melibatkan saudara laki-laki, cinta pengkhianatan, ya semacam itu, dan cukup uang untuk membeli persediaan camilan hamster selama setahun. Mari kita berputar dalam roda emosional ini bersama, oke? Adikku bilang, jangan pulang. Dia bilang ingin bertemu denganku. Dan dia memberiku uang terakhir yang dia miliki di rekening banknya, sekitar $63.50. Dia adikku, dan kami bahkan tidak terlalu akrab. Dan itu benar-benar sangat berarti bagiku. Lalu dia berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini, kamu harus pergi. Aku menghasilkan 1 juta pertamaku pada usia 27 tahun. Namun, ketika aku berusia 26 atau 25, dia adalah seorang mekanik dan seharusnya membeli bengkel tempat dia bekerja. Dia bekerja sangat keras, sehingga bengkel itu mengalami kemajuan. Suatu hari, orang yang seharusnya menjual bengkel itu memutuskan setelah dia berada di sana selama 4 tahun. Aku tidak ingin menjualnya. Jadi dia meneleponku dan berkata, aku pergi, aku tak mau. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Dia menjawab, mungkin real estate, dan aku menuliskan cek sebesar $173.000. Semua yang kumiliki di rekening bankku, karena dia memberiku $63 itu, dan dia adalah sahabatku. Tunggu, aku sungguh merasa ada yang salah, tapi apakah saudaramu baru saja menyuruhmu pergi? Aduh, setelah itu, meskipun aku punya $60 lebih di kantong pipiku, mungkin aku akan memberinya tatapan sinis selama seminggu. Sepertinya saudara manusia tak terlalu peduli tentang menimbun dan lebih peduli dengan, pengorbanan. Jika kamu pernah merasa seperti berlari tapi tidak sampai kemana-mana, mungkin masalahnya bukan pada rodanya, tapi pada apa yang terjadi di otak kecilmu. Video ini tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan percayalah, kita semua bernilai lebih dari yang kita pikirkan. Pikiran negatif akan menemukan cara apapun untuk membuat dunia sesuai dengan prasangkanya. Tepat. Jadi, jika kamu mengalami suatu situasi dengan keyakinan kuat bahwa kamu tidak bisa dicintai, tidak diinginkan, rusak, cacat, tidak cukup, kamu akan berhasil memutarbalikkan kenyataan agar sesuai dengan apa yang sudah kamu percayai. Benar. Jadi, kalau aku berpikir bahwa aku adalah hamster sedih yang tak punya makanan, alam semesta akan memastikan aku tidak akan pernah melihat camilan lagi. Dan sekarang aku harus menjaga pikiranku tetap bersih. Kamu pernah nggak mencoba tetap positif setelah terjebak di kandang yang sama selama berjam-jam? Tapi hey, jika sedikit perubahan pikiran berarti lebih banyak camilan, mungkin sudah waktunya untuk mencobanya lebih keras? Apa kamu ingat semua anak-anak nepotisme ini bersumpah dibesarkan di keluarga kelas menengah? Ternyata, mereka benar-benar 2 langkah lebih maju. Para ilmuwan menemukan bahwa di mana kamu menetapkan tempat tinggalmu dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang akan kamu miliki di kemudian hari. Mari kita cari tahu bagaimana tetanggamu bisa menjadi senjata rahasiamu untuk menumpuk lebih banyak camilan. Ada sebuah studi di mana mereka meneliti anak-anak dari latar belakang ekonomi yang serupa, alias berapa banyak uang yang mereka dapatkan saat tumbuh dewasa, dan kemudian berapa banyak uang yang mereka peroleh saat dewasa. Tapi ada satu perbedaan penting. Satu kelompok studi berasal dari kota di mana orang-orang menghasilkan lebih banyak uang, dan mereka berinteraksi dengan lebih banyak orang yang juga menghasilkan lebih banyak uang, sedangkan yang lainnya sebaliknya. Apa hasilnya? Kelompok anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan lebih banyak orang kaya memiliki pendapatan 33% lebih tinggi saat mencapai usia 35 tahun. Status sosial ekonomi keluargamu bukanlah indikator nomor 1 dari pendapatan masa depanmu. Sebenarnya, hal ini disebut keterhubungan ekonomi, yang berarti jumlah orang kaya dan orang miskin yang tinggal di sekitarmu. Dan dengan demikian kamu bisa berteman dengan mereka. Jadi jika kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang, perhatikan dengan siapa kamu bergaul, juga di mana kamu tinggal. Jadi maksudmu bergaul dengan hamster yang mewah dan berkecukupan makanan membuatku lebih kaya di kemudian hari? Aku jadi paham. Sudah lama aku bertanya-tanya kenapa semua temanku masih bertahan hidup dari biji-bijian diskon. Sepertinya sudah waktunya berbincang dengan hamster di sisi lain toko hewan peliharaan. Baiklah, aku mengerti. Untuk menjadi kaya, kamu harus membeli rumah di tempat orang kaya tinggal. Namun, ini pertanyaan untukmu. Bagaimana seekor hamster tanpa uang bisa mendapatkan hipotek atau setidaknya sebuah mobil kecil? Tunggu, hamster tidak mengemudi ya? Oh, ya, anggap saja seorang manusia. Kupikir orang ini bisa membantu kita. Tidak punya kartu kredit sama sekali. Ya benar-benar tidak ada kartu kredit. Bagaimana kamu menyewa mobil? Bagaimana kamu membangun kekayaan? Bagaimana kamu hidup dalam kehidupan di mana kamu bahkan tidak bisa memiliki uang? Hanya ada satu alasan untuk membangun kredit, dan itu adalah meminjam uang. Jika kamu tidak berencana untuk meminjam uang, kamu tidak perlu membangun kredit. Tapi bagaimana dengan misalnya hipotek? Nah, kamu bisa mendapatkan hipotek dengan penjaminan manual, meskipun dengan skor kredit 0. Apa itu penjaminan manual? Penjaminan kredit secara manual adalah cara hipotek dilakukan ketika aku mulai berbisnis di bidang real estate pada tahun 1978. Mereka melihat manusia itu dan bertanya, apa kamu punya pekerjaan? Mereka memverifikasi pekerjaan tersebut. Berapa penghasilanmu? Mereka memverifikasi penghasilanmu dengan pemberi kerjamu, memverifikasi setoranmu, sebuah VOD. Dan dengan demikian, kami mengetahui apakah kamu memiliki uang untuk uang muka di bank. Mereka benar-benar memeriksa dokumen dan membuktikan bahwa seseorang secara finansial mampu membeli rumah. Kamu dapat melakukannya dengan skor kartu kredit 0.
Jadi kamu tidak memerlukan catatan kredit jika kamu hanya akan melakukan segala sesuatu dengan cara kuno. Penjaminan manual terdengar seperti sesuatu yang dilakukan hamster buyutku ketika dia sedang menukar barang untuk mendapatkan tempat tidur tambahan. Hey, aku mendukung getaran vintage. Dan jika itu bisa memberiku rumah dengan lebih banyak ruang untuk terowonganku, mungkin aku akan mencobanya. Terima kasih telah menyaksikan potongan kebijaksanaan ini bersamaku. Untuk lebih banyak lagi, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Halo para ahli keuangan yang paling keren dan berbulu. Real estate memainkan peran besar di pasar kan? Rasanya luar biasa menjadi penguasa liangmu sendiri. Tapi bagaimana sebenarnya proses pembelian itu bekerja dan kenapa sangat penting untuk memahaminya? Nah, untuk menjawab ini, aku memutuskan untuk melihat orang-orang yang seharusnya tahu satu atau dua hal tentang real estate. Ya, maksudku para selebritas itu. Mari kita ikuti dan lihat apa yang terjadi. Jay-Z dan Beyonce membeli rumah seharga $200 juta di California. Ya, di Malibu. Mereka bilang mereka membayar semuanya secara tunai juga. Membayar tunai itu sepertinya bukan hal yang benar-benar nyata. Ya, kamu bisa membayar tunai untuk uang mukanya. Tapi mereka mengatakan mereka membayar semuanya tunai, yang dilakukan kebanyakan orang dalam situasi ini. Dan aku tidak tahu ini bahkan menjadi opsi sampai baru-baru ini. Dan beginilah, orang-orang dengan kekayaan bersih tinggi benar-benar sangat diuntungkan. Dan dalam situasi seperti ini, kamu dapat mengambil pinjaman dari asetmu. Gunakan pinjaman itu, jalur kredit. Oh ya, sementara uang tunainya, beli properti itu, dan kemudian refinansiasi ke dalam hipotek. Jadi kamu mendapatkan semua uangmu kembali. Jadi, kamu melunasi pinjaman itu dan sekarang kamu punya hipotek. Benar? Begitulah cara banyak orang kaya membayar semuanya tunai tanpa benar-benar menarik uang mereka dari pasar saham. Tampaknya para bintang tahu bagaimana bersinar bukan hanya di panggung, tapi juga di pasar real estate. Mengingat jumlah besar yang dibutuhkan untuk rumah mereka, bertransaksi secara tunai mungkin bukan pilihan paling praktis atau aman. Tampaknya ada manfaat finansial nyata untuk membayar secara tunai. Bagaimana menurutmu? Jika kamu membeli rumah gedongan, apakah kamu akan membawa uang tunai atau memilih transfer bank? Bagikan pemikiranmu di komentar. Sementara itu, aku akan pergi untuk mencari lebih banyak video keren untuk kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa lagi, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.